Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Saskia Dwi Wahyuni dan rekan saya Ladena Alvino. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai proses audit. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, tujuan audit laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab auditor dan manajemen. Yang ketiga, asersi manajemen. Yang keempat, tujuan audit terkait transaksi, dan yang kelima, tujuan audit terkait saldo. Audit merupakan kegiatan peninjauan kembali data-data konkret dalam suatu laporan agar akurat. Data yang tertulis dalam laporan diperiksa secara detail, apakah ada yang melenceng atau sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Proses audit adalah metodologi penyelenggaraan audit untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bukti yang kompeten. Proses audit merupakan serangkaian tindakan dan prosedur untuk mengontrol organisasi. Langkah-langkah tersebut dapat bervariasi, yang mana tergantung pada ukuran entitas, kompleksitas, sifat keterlibatan, tujuan, dan jenis jaminan audit yang diinginkan. Tujuan audit laporan keuangan. Menurut American Institute of Certified Public Accountant, tujuan audit laporan keuangan adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan disajikan dengan wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka akuntansi keuangan yang berlaku. Menurut International Standard on Auditing, tujuan audit adalah untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga dapat dipercaya oleh para pengguna. Tanggung jawab auditor dan manajemen. Yang pertama, tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk memeriksa atau menjalankan audit agar mendapatkan informasi apakah laporan keuangan telah bebas dari kesalahan, saji, atau bahkan kecurangan. Yang selanjutnya, tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaannya. Oleh karena itu, manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, membangun dan memelihara pengendalian intern, serta melaksanakan kewajiban mencatat, meningkatkan dan melaporkan transaksi yang konsisten dalam laporan keuangan, sehingga dapat memberikan informasi yang andal dan dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Standar tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, salah saji material versus tidak material. Dianggap sebagai material apabila kesalahan-kesalahan tersebut belum dikoreksi. Auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa batas materialitas telah terpenuhi. Yang kedua, keyakinan memadai. Dalam standar audit, keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tinggi, tapi sebuah laporan keuangan tidak dapat dipastikan telah bebas dari salah saji material, karena sebagian bahan audit merupakan sebagian dari sampel populasi. Yang ketiga, kesalahan versus kecurangan. Kesalahan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, namun kecurangan adalah salah saji yang disengaja. Yang keempat, skeptis profesional. Dalam pengauditan harus dilakukan secara skeptis profesional, yaitu sikap kritis dalam penilaian atas bahan bukti dalam audit. Yang kelima, mendeteksi kecurangan material. Auditor harus mampu mendapat keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut telah bebas dari salah saji material. Kecurangan meliputi kecurangan dalam pelaporan ataupun penyalahgunaan aset. Yang keenam, membongkar tindakan ilegal. Tindakan ilegal adalah sebuah pelanggaran hukum. Contohnya, tindakan ilegal adalah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, asersi manajemen. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Dalam kebanyakan kasus, asersi manajemen bersifat tersirat. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu GAAP atau PSAK. Karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan.
5 kategori asersi menurut PSA 07 SA 326. 1. Asersi mengenai keberadaan atau keterjadian. Asersi keberadaan atau kejadian adalah asersi mengenai apakah aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca, serta apakah pendapatan dan beban yang tercantum dalam laporan laba rugi benar-benar terjadi selama periode akuntansi. 2. Asersi mengenai kelengkapan. Asersi mengenai kelengkapan adalah asersi mengenai apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya ada dalam laporan keuangan telah dimasukkan. 3. Asersi mengenai hak dan kewajiban. Asersi hak dan kewajiban adalah asersi mengenai kebenaran bahwa aktiva memang terjadi. Hak perusahaan dan hutang menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. 4. Asersi mengenai penilaian dan alokasi. Asersi penilaian dan alokasi adalah asersi mengenai apakah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan dengan angka-angka yang wajar. 5. Asersi mengenai penyajian dan pengungkapan. Asersi penyajian dan pengungkapan adalah asersi mengenai komponen-komponen dalam laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan sepantasnya. 4. Tujuan audit terkait transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten. A. Keterjadian. Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang tercatat benar-benar terjadi. B. Kelengkapan. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua transaksi harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dicatatkan. C. Keakuratan. Tujuan ini membahas keakuratan informasi tentang transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi. D. Posting dan pengiktisaran. Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam buku besar pembantu dan buku besar. E. Klasifikasi. Tujuan ini menyatakan apakah transaksi telah dimasukkan dalam akun yang tepat dan merupakan padanan auditor atas asersi klasifikasi manajemen untuk kelas transaksi. F. Penetapan waktu. Penetapan waktu transaksi merupakan padanan auditor atau asersi cut-off manajemen. 5. Tujuan audit terkait saldo. Tujuan audit terkait saldo serupa dengan tujuan audit terkait dengan transaksi. Tujuan tersebut mengikuti asersi manajemen dan memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti yang tepat yang mencukupi berkaitan dengan saldo akun. A. Eksistensi. Tujuan ini berkaitan dengan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan. B. Kelengkapan. Tujuan ini berkaitan dengan apakah semua jumlah yang harus tercatat pada suatu akun benar-benar telah dicatat. C. Keakuratan. Jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Tujuan ini mengacu pada jumlah yang tercantum serta aritmatika. D. Klasifikasi. Jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Klasifikasi ini melibatkan penentuan apakah pos-pos yang ada di dalam daftar klien telah dicantumkan dalam akun buku besar. E. Cut off. Tujuan auditor di sini adalah menentukan apakah transaksi-transaksi telah dicatat dalam saldo akun pada periode yang tepat. F. Hubungan yang rinci. Tujuan ini memastikan rincian dalam daftar telah disiapkan secara akurat, ditambahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. G. Nilai yang direalisasi. Tujuan ini terkait dengan apakah saldo akun telah dikurangi untuk memperhitungkan penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih. H. Hak dan kewajiban. Hak selalu berkaitan dengan aktiva dan kewajiban dengan utang. Tujuan ini hanya diterapkan pada akun aktiva serta merupakan bagian dari asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Langkah audit dalam konteks teknologi informasi adalah memeriksa apakah sistem komputer berjalan semestinya. 7 langkah proses audit. 1. Implementasikan sebuah strategi audit berbasis manajemen risiko serta control practice yang dapat disepakati semua pihak. 2. Tetapkan langkah-langkah audit yang rinci. 3. Gunakan fakta atau bahan bukti yang cukup handal, relevan serta bermanfaat. 4. Buatlah laporan beserta kesimpulannya berdasarkan fakta yang dikumpulkan. 5. Telaah apakah tujuan audit tercapai. 6. Sampaikan laporan kepada pihak berkepentingan. 7. Pastikan bahwa organisasi mengimplementasikan manajemen risiko serta control practice. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.